bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Kemuliaan bulan Sya'ban dengan kejadian-kejadian yang istimewa yang Allah takdirkan semuanya pada bulan Sya'ban. Allahumma shalli Muhammad. Dikatakan kemuliaan satu zaman, kemuliaan satu waktu itu dengan kejadian di zaman tersebut. Semakin mulia kejadiannya, maka zaman itu juga ikut mulia. Contoh yang nyata itu menjadi kesepakatan semua untuk warga Indonesia. Bulan Agustus adalah bulan yang setiap Agustus kita dihimbau untuk memuliakannya dengan segala macam, dengan upacara, dengan bendera, dengan hiasan lampu, dengan perlombaan-perlombaan. Kenapa kok bulan Agustus yang dimuliakan, kok enggak bulan September? Karena di bulan Agustus ada kejadian yang istimewa. Apa itu? Kemerdekaan Indonesia. Karena kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus, maka bulan Agustus dimuliakan oleh orang Indonesia. Orang Malaysia gimana? Tidak ikut-ikut. Tak ikut memuliakan Agustus karena ini lingkupnya hanya negara Indonesia. Malaysia ada harinya sendiri yang diistimewakan. Tapi Islam, tapi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk seluruh dunia. Karena Nabi kita Muhammad bu'istu li ummati kulliha. Nabi diutus untuk semua umat. Maka Islam untuk semua umat, untuk semua negara, untuk semua tempat. Semua kejadian di Islam itu menjadi kejadian yang istimewa di setiap orang Islam dimanapun dia berada. Di bulan Sya'ban banyak kejadian. Itu Nabi memuliakan bulan Sya'ban. Di antaranya di bulan Sya'ban ini Allah turunkan firman ayat Al-Quran yang sangat menunjukkan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semuanya Allahumma salli. Ayat ini ayat menunjukkan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah selalu bersalawat kepada Nabi. Yusalluna, selalu, tidak dikatakan sallu tapi yusalluna, yufidu dawam wal istimrar, selalu bersalawat kepada Nabi. Allah yang menciptakan Nabi selalu bersalawat kepada Nabi. Malaikat yang suci selalu bersalawat kepada Nabi. Maka Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Sebagian ulama mengatakan wajib setelah mendengar ayat ini sallu alaihi wasallimu taslima, kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ada yang mengatakan setiap kita mendengar nama Nabi disebut wajib salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagian mengatakan wajib salawat minimal 300 kali tiap hari, wajib. Sebagian seperti itu. Tapi muktamad kewajiban salawat di samping di dalam salat,
Kalau di luar sholat, setiap mendengar nama Nabi Muhammad, kita wajib sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Ini ayat begitu membanggakan Nabi, menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada Nabi. Semua perintah Allah melalui malaikat Jibril, atau langsung Allah yang memberikan kepada Nabi, seperti perintah sholat. Tapi semua perintah tidak ada Allah memberikan contoh terlebih dahulu. Allah menyuruh kita sholat, tapi nggak ada ceritanya Allah sholat. Allah nyuruh kita puasa, nggak ada ceritanya Allah puasa. Tapi ketika Allah mau memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah memulai kepada zatnya yang agung. Saya ini Allah selalu bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, maka kamu wahai umat, solawatlah kepada Nabi. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal insan. Untuk perintah solawat khusus orang yang beriman, karena ini keistimewaan orang yang beriman. Orang yang enggak beriman nyekeh, tak oleh solawat. Ini kemuliaan khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka itu solawat itu hadiah dari Nabi Muhammad kepada kita. Hadiah dari Nabi Muhammad kepada kita, bukan hadiah kita kepada Nabi Muhammad. Oh, kita mau ngasih hadiah Nabi Muhammad. Hadiah apa? Hadiah solawat Habib. Hadiah solawat. Berapa nilai solawat kamu? Bisa nambah apa kepada Nabi Muhammad solawat kita ini? Enggak nambah apa-apa. Allah sudah solawat. Malaikat enggak ada solawat, enggak ada masalah, karena Allah sudah bersolawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tapi solawat adalah hadiah dari Nabi Muhammad kepada kita. Berapa banyak fadilah solawat, luar biasa. Solawat mengampuni dosa, solawat mengkabulkan hajat, solawat mengangkat derajat, solawat membuat hati kita bersih, solawat membersihkan kotoran hati, solawat membuat badan kita sehat, solawat membuat kita husnul khatimah, solawat membuat iman kita tambah kuat, solawat membuat kita selamat di kubur, solawat membuat kita selamat di hari kiamat, solawat membuat timbangan amal kebaikan kita berat, solawat membuat kita selamat di sirat, solawat yang menjadi penyebab kita minum di telaga Nabi Muhammad, solawat yang menjadikan kita orang yang paling dekat dengan Nabi. Inna agrabakum majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Agrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Orang yang paling dekat denganku hari kiamat, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Oh, ini semua nabi, semua rasul, Pak, Bu, ingin orang menjadi orang paling dekat dengan Nabi. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dekat dengan Nabi di hari kiamat. Dekat dengan Nabi berarti dekat dengan rahmat. Dekat dengan Nabi dekat dengan kemuliaan. Dekat dengan Nabi dekat dengan kebahagiaan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat, bukan orang yang paling banyak sholat, bukan orang yang paling banyak baca Quran, bukan orang yang paling banyak berzikir, bukan orang yang paling banyak puasa, bukan orang yang paling banyak haji, umrah, sedekah, zakat. Nah, itu istimewa, itu ibadah, itu semua ta'ah, itu semua gurbah. Tapi untuk menjadi orang paling dekat dengan Nabi hanya dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam pertemuan ini saya beri hadiah kepada antum semua yang hadir dan yang menyaksikan acara ini juga. Sholawat
yang dibaca oleh Imam Syafi'i yang menjadi penyebab Nabi Muhammad memberi syafaat kepada Imam Syafi'i sehingga tidak dihisab oleh Allah. Mau? Mau bu? Wani biro. Nah, ini tidak dihisab oleh Allah. Ya. Ketika Imam Syafi'i meninggal, ada aulia salihin bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan Syafi'i? Apa yang kau berikan kepada Syafi'i? Kama qala ma fi makna qala sa'altullaha an la yuhasibahu. Kata Nabi, saya minta sama Allah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris tidak dihisab hari kiamat. Ya salam, masuk surga tanpa nyaman tak nyaman? Nyaman adibi itu. Oh nyaman ya. Enggak dihisab. Ya Allah, kalau amal kita dihisab, umur kita dihisab, harta kita dihisab, ucapan kita dihisab, langkah kita dihisab, hati kita dihisab, palang tak palang, hancur tak hancur, hati kita dihisab. Apa yang ada di hati kita macam-macam. Salam Muhammad. Kita hisab nangis kada. Ya akhir. Imam Syafi'i didoakan oleh Nabi untuk tidak dihisab. Sebabnya apa? Apa ilmunya? Ilmunya Imam Syafi'i luar biasa, sehingga madhabnya Imam Syafi'i menjadi madhab orang Islam. Hampir 2/3 Islam di dunia ini madhabnya Syafi'i. Hampir 2/3 Islam di dunia madhabnya, lebih dari separuh. Separuhnya lagi, sepertiganya dibagi, ada yang Imam Malik, ada Abu Hanifah, ada Imam Ahmad. Ini sing akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehati nyelintene tak masuk bab ini. Faman syadda syadda finnar, naudzubillah. Ilmunya luar biasa. Apa dengan gara-gara ilmunya tidak dihisab oleh Allah? Bukan. Ibadahnya Imam Syafi'i hebat, ibadahnya luar biasa. Imam Syafi'i ini tiap hari wiritan Al-Qur'annya tiap hari hatam Al-Qur'an. Tiap hari hatam Al-Qur'an. Kita 1 juz saja repotnya setengah mati mau istiqomah ini. Ya. Ini tiap hari hatam Al-Qur'an. Kalau Ramadan, karena Ramadan bulan Al-Qur'an, maka tiap hari Imam Syafi'i 2 kali hatam Qur'an. 2 kali hatam Quran. Sampai sebulan 2 kali ya, dikeroyok orang sekecamatan. Ini sendirian tiap hari 2 kali hatam Quran. Apakah gara-gara tiap hari hatam Quran ini beliau tidak dihisab oleh Allah? Lah, bukan. Sedekahnya, luar biasa. Imam Syafi'i itu imam yang melarat. Imam Syafi'i itu imam yang paling miskin. Imam Syafi'i itu miskin. Imam Malik itu kaya. Imam Abu Hanifah luar biasa, kayaan lagi. Makanya pedagang-pedagang itu paling cocok madhabnya Abu Hanifah, karena sama-sama kaya. Abu Hanifah itu banyak kemudahan-kemudahan dalam muamalah perdagangan. Imam Syafi'i repot, karena daripada melarat. Tapi Abu Hanifah kaya. Kenapa kaya? Karena dia itu keturunan raja, anak apa cucunya raja, kaya raya luar biasa. Bajunya itu, jubah, anggaplah jubahnya ini satu,
Harganya berapa Pak? Paling mahal jubah ini berapa harganya? Hah? Berapa? 1 juta. Oh larang dulu 1 juta ya. Anggap 2 juta nah paling mahal wes ya. Tapi jubahnya Abu Hanifah berapa harganya? 100 juta lebih. Jubahnya itu bisa dibuat beli rumah. 150 juta, 200 juta harga jubahnya. Wa aulia, ulama, imam madhab, jubahnya 200 jutaan. 1 jubah. Mubadir nih kok, terakah nih kayak. Iya kalau kita. Imam Abu Hanifah hartanya luar biasa. Harta itu ada di tangan, nggak masuk ke hati, nggak ada masalah. Pakai pakaian 1 miliar nggak apa-apa sampai. Umpamanya hilang, tak kira hilang lah. Sampai ngakui kelampi pas 10 juta pas hilang. Nama. Insyaallah. Imam Syafi'i ibadahnya luar biasa. Karena Imam Syafi'i itu setiap punya uang dibagi-bagi. Ya bila saya soki menganeka. Gula tak tahu nero menganeka. Punya uang dibagi-bagi, punya uang dibagi-bagi. Gak pernah punya uang. Pernah Imam Syafi'i ini diundang raja, Bu. Diundang raja. Gak kesenangan dia diundang raja ini. Pas untuk nasihat, untuk dakwah, ya khair, bismillah. Datang. Pulang raja yang undang. Wow, amplopah tebel. Oneng apa isinya itu? Banyak dapat uang. Raja sing ngojek. Pulang ke rumah, ya tentu ibu Imam Syafi'i jadi orang mulia itu karena ibunya, pendidikan ibunya itu tidak lepas dari perempuan yang salehah. Siapapun yang jadi orang mulia pasti di belakangnya itu ada perempuan ya. Pulang si anak ini dari undangan ke raja. Ya apa kira-kira kalau sekarang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambut, kamu memang anakku nak, kebanggaanku. Hebat diundang raja, Rek. Anaknya siapa diundang raja di sini? Enggak, Bu. Enggak senang ibunya. Assalamualaikum. Enggak tinggal dibukakan pintu. Waalaikumsalam. Siapa? Saya, Bu Muhammad bin Idris, anaknya. Oh iya. Kan dibukakan lawang. Katanya saya dengar kamu diundang raja, nak. Iya, Bu. Dapat uang banyak, nak. Iya, Bu. Bawa uangnya, nak. Kau bawa pulang uangnya, nak. Maaf, Bu. Dipikir Imam Syafi'i, ibunya minta bagian. Maaf, Bu. Saya pulang ini tidak bawa uang. Loh, mana uangnya yang dikasih raja? Saya bagi-bagikan ke fuqara, masakin, anak-anak yatim, janda-janda tua sampai habis, tidak tersisa 1 uang pun. Semuanya dikasihkan fakir miskin. Pulang gak bawa uang sedikit pun. Baru dibuka sama ibunya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini baru anak ibu, nak. Ini baru anak ibu. Kapan ibunya bangga? Ketika Imam Syafi'i datang nggak bawa uang. Ini baru anak ibu. Sampai kayak gitu, Bu? Hah? Anaknya pulang dari dakwah bawa kitab. Apa, nak? Kitab, Bu. Loh, amplopnya mana, nak? Nggak ada, Bu. Orangnya miskin yang punya hajat. Mau makan kitab kau, nak? Yang pinter, nak, yang pinter, nak. Gitu.
Apa artinya pintar itu? Saya bisa nyari yang bisa nyari uang, bukan nyari akhirat. Iya bu, benar. Salah, ngaku lah. Ini baru anak ibu. Nah, kalau kamu pulang masih tersisa uang yang dikasih raja itu, gak saya bukakan pintu, kamu gak boleh masuk rumah. Allahumma shalli Muhammad. Luar biasa. Akhlaknya hebat Imam Syafi'i, akhlaknya sabar, gak ngamuan kayak bebasan gini. Sabar. Pernah Imam Syafi'i itu mau datang ke tukang potong, mau cukur. Pas hari Rebu datang ke tukang potong, karena orang miskin, kendaraannya, pakaiannya ya sederhana. Tukang potong dilihat orang miskin, antri. Ya, Imam Syafi'i ini disuruh antri. Ya, mau bebasan antri, tak onenggul. Ya, botok re. Ngalih nyari tukang potong yang kenal sama bebasan. Mereka mau apa? Mau potong? Ini nyaman. Dipotong cepat, bagus, gratis boleh. Aduh. Antri, antri lama. Wis, waktunya sini. Potong kanan dulu pak. Sunnah potong itu sebelah kanan dulu. Sunnah Nabi, biasakan sunnah Nabi, biasakan sunnah Nabi. Jangan sekali-kali kita ngomong hanya sunnah. Ini jangan, sudah kita bahas kemarin. Jangan hanya sunnah, ini kalimat orang yang dhaiful iman, imamnya tipis. Sunnah Nabi besarkan. Kanan dulu pak, sunnah. Ya, macam-macam baik kanan kacer. Baca yang melarat, mereka punya aturan, punya peraturan. Kanan sudah habis, ada mobil berhenti. Kalau sekarang itu mobil mewah berhenti. Ambu saya motong mereka, berhenti. Habis motor mereka. Kemana motor? Pas berhenti di tempatnya, depan tempatnya tukang potong itu. Mau ke sini apa orang ini? Turun. Orang ganteng pakai jas, orang soki, masuk ke potong, langsung ditaruh guntingnya. Imam Syafi'i yang sudah separuh dipotong itu ditinggal, nyambut orang ini, mau potong, iya, oh ayo, kosong. Imam Syafi'i itu malah lihat di kaca, kok lucu kepalanya. Ini habis, ini masih ada. Ya diam. Kiai besar ini, imam, aulia, ulama, diam. Ya apa kalau sekarang? Nggak usah kiai sudah, nggak usah ustadz langgaran, sampeyan bae pon. Ngamuk tak ngamuk. Tak pesoi 2 hari 2 malam. Thank you. Imam Syafi'i sufal akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu tahammul, sabar atas gangguan orang. Kita kan nggak sabaran ya. Pokoknya cek nyala. Saya nggak mau nyala, tapi cek nyala ke gula. Apa mau nyala ke sampean? Oh, cek kalau bokal, mungkin dia pada ngakan nasi. Bahasa apa sih ngakan beto itu? Ayo sabar pagi. Dia, orang kaya ini dipotong dulu. Kita cerita ramah, wes dilebihi bayarnya. Kalau biasanya itu 50.000, dikasih 100.000. Pajat orang soki. Nah, aman motong orang soki, dapat 100.000.
Lah itu, boh sampean sini, foran lagi, oh tak apa. Sini, maaf nah ya, tidak apa-apa. Dilanjutkan potong. Tidak ngamuk, tidak apa. Selesai, ada orang datang bawa kayak tas gitu. Tuh, Imam, sampean di sini. Kalau iya saya potong. Yang tukang potong itu bingung. Siapa ini orang? Saya cari ke rumah sampean, katanya sampean keluar. Iya. Ada apa? Alhamdulillah, hajat yang sampean doakan dikabulkan oleh Allah. Saya untung besar, dan tolong ini sampean terima sedikit dari keuntungan saya. Oh, 5 juta langkah. Kok banyak ini? Oh, ini sedikit ini. Tolong sampean terima. Tolong sampean, kebanyakan enggak, tolong sampean terima. Ya wis, saya terima ya. Terima kasih. Sampean kasihkan tukang potong ini. Berapa? Semuanya. Ongkos 50.000, 50.000. Orang kaya tadi ngasih 100.000. Imam Syafi'i bayar 5 juta. Yang ditinggal separuh itu tadi. Bingung, yang ngasih uang ini bingung, tukang potongnya tambah bingung. Motong apa 5 juta ini? Cetakan presiden tidak 5 juta. Berapa? Semuanya. Semuanya dikasihkan tukang potong ini, semuanya. Iya. Tidak kebanyakan dah. Loh, itu uang siapa sekarang? Loh, uangnya sampean. Sudah tak kasihkan sampean, uang saya kan? Iya, kan terserah saya. Iya, udah kasihkan. Kasihkan. Cik untung mimpi apa sampean Pak? Tak oneng kabar nek kamu dine cedak segala jenis. Mau neng kabar tak kira pada ngaki. Nangis Pak tukang potongnya Pak. Minta maaf Imam Syafi'i. Ya Allah, tadi sampean cetak kaidina separuh saya tinggal, saya ngejar uang 50.000 tambahannya sehingga jadi 100.000. Sekarang sampean kasih 5 juta, enggak ada apa-apa. Rezekinya ente. Allahumma shalli Muhammad. Mula tak teronero kula, sumpah tak teronero. Tahun yang deki mula para mati bola. Mungkin ceng-ceng melarat mereka. Akhlaknya luar biasa, ilmunya luar biasa, madhabnya luar biasa. Debat sama orang nggak pernah kalah. Kalau debat tidak pernah kalah. Alim, Quran di kepalanya. Kalau ada masalah itu dia bingung apa dalilnya ini di Qurannya, langsung duduk sudah baca Quran. Sekali nggak ketemu baca lagi, hatam nggak ketemu baca lagi, sampai ini dalilnya di Al-Quran. Tuh saya juga gitu, alhamdulillah. Mula posan apa dalil Qurannya, langsung saya Google, keluar langsung. Alim saya Google nih kan. Nanti pekil. Semua itu bukan menjadi sebab Imam Syafi'i menjadi orang yang tidak dihisab. Apa kata Nabi? Saya minta sama Allah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak dihisab oleh Allah. Kenapa wahai Nabi? Karena dia bersolawat kepadaku dengan solawat yang belum pernah orang membacanya. Baru pertama Syafi'i ini baca salawat yang seindah itu. Mau salawatnya? Mau salawatnya? Jadi donaturnya TV. Ayo kita baca bareng. Ini salawat yang membuat Imam Syafi'i tidak dihisab oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Kullama dzakarahu dzakirun
wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Yang punya HP direkam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ini saya beri ijazah semuanya untuk amalkan. Katakan qabilna ijazah. Dibaca ya. Dibaca sebanyak mungkin. Mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam meridhai kita dan menjadikan kita orang mulia. Amin ya rabbal. Ya. Kejadian yang istimewa yang kedua, di samping turunnya ayat Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yaitu di Sya'ban ada malam yang sangat istimewa, malam nisfu Sya'ban. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Takdirul a'mal siyam aina nisfu Sya'ban. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ayo kita baca lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Di bulan Sya'ban ada malam yang sangat istimewa, seperti halnya di bulan Ramadan ada malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi untuk Sya'ban malam yang istimewa yaitu malam nisfu Sya'ban. Untuk Rajab malam yang istimewa malam pertama bulan Rajab. Jadi Rajab yang istimewa malam pertamanya, Sya'ban yang istimewa malam pertengahan nisfu Sya'ban, Ramadan malam istimewa malam Lailatul Qadar. Di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua hambanya. Semua hamba yang beriman kepada Allah diampuni. Semua orang yang ibadah di malam itu diampuni. Semua doa dikabulkan oleh Allah, insyaallah. Semua kesusahan jika dia minta sama Allah
dibebaskan dari kesusahannya. Diberi oleh Allah rahmatnya secara menyeluruh, dijaga dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi rezeki yang barakah dan diberi taufik amal saleh. Masya Allah, begitu hebat malam ini ya. Banyak sekali hadis-hadis yang mengenai malam nisfu Sya'ban. Di antaranya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani wa Ibnu Hibban dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli Muhammad, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Nabi bersabda, Allah melihat hambanya seluruhnya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka orang yang ibadah di malam itu semua dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Illa, kecuali ada kecuali dua orang cuma. Dua orang ini nisfu Sya'ban baca Yasin jangankan 3 kali, 30 kali dosanya enggak diampuni oleh Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan selamat. Siapa dua orang ini? Limusyrikin illa limusyrik, orang musyrik yang menyekutukan Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan dijauhkan kita oleh Allah dari sifat syirik. Takut ada syirik jali, syirik terang-terangan, nyembah selain Allah, itu syirik terang-terangan. Ada syirik bau-bau syirik, memberikan sesajen, ada syirik, nggak boleh tuh ya. Memberikan kalau ada perempatan ditaburi kembang ya. Kita sering lewat di daerah sini ini ada itu. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat ahbab semuanya dibebaskan. Itu syirik ya. Sering kita lihat di daerah kita ini, ketika kita lewat di perempatan itu ada kembang-kembang ditabur sama orang-orang. Ada sesajen ya, yang hidup di sebelah pantai Nyai Topo dan sekitarnya, iya, ngasih kepalanya sapi ditaruh di tengah laut, iya, ngasih makan Nyi Roro Kidul. Ada penyihir kok dikasih makan itu sapi sampai buat sop sapi, kepala sapi kan nyaman nih kakak, mencengaki haji. Itu syirik, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah siapa? Musyahin. Musyahin, orang yang di hatinya ada kebencian. Soker, soker apa bu? Ojan, mana ojan pesai apa kira-kira? Nyingkan apa tojuk sampai? Tojuk, bentar. Ya merapat, kasih tempat. Saya jangan pulang dulu bu. Yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah, musyahin. Musyahin ada banyak pengertian. Di antaranya orang yang di hatinya nyimpen soker, kebencian, permusuhan dengan orang benci, soker, gak nyapa, gak tegur sapa dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan ponakannya, dengan tetangganya, dengan familinya, dengan siapapun. Naudzubillah, ini gak dapat pengampunan ini. Ceyobu soker neka, jangan dipelihara, sampean yang rugi. Sampai yang rugi, bukan orang yang kita benci yang rugi, kita yang rugi, gak dapat pengampunan kita gara-gara cuma soker, tiner apa buang, angkoh. Jangan apa bahasa Indonesianya angkoh itu? Angkeh. Jangan angkoh. Benih gula saya salah beb. Tak ngurus yang salah ini. Sampean mau ndak dapat pengampunan? Mau beb? Ya
tekan nafsunya, perangi. Sampean datangi kade, sampean salaman kade, salamani dulu dia. Nggak mau beb, nggak apa-apa. Yang penting bukan sampean, biar dia yang dapat pengampunan, sampean tetap dapat. Paham ya? The orang Islam tokaran ini kata apa? Orang ini manusia daripada odi. Masa tak boleh tokaran sekali? Tukaran itu nggak ada masalah, tapi jangan dendam. Selesai, wes, gitu loh. Itu sifatnya orang mukmin. Orang mukmin itu kalau tukaran, kalau berkelahi itu nggak lama. Berkelahi, tapi nggak lama. Selesai, wes. Tidak ada dendam di hatinya. Muni obu, dendam ini dipelihara. Ketemu orangnya, jantungnya itu drodok, orangnya datang gitu yang dibenci, apalagi duduk di sebelahnya, akhirnya kena step atau kena stroke. Rugi nggak rugi? Rugi. Sudah kesehatannya terganggu, ditambah malam-malam istimewa, orang seperti ini dosanya nggak diampuni oleh Allah. Siapapun dia ulama, dia ustadz, dia awam, dia pejabat, dia habib, dia kiai, keturunan sahabai. Ini syariat untuk semua orang. Gak ada ini untuk ini, yang ini tak melo, moneka lain, tak ada. Kabib ada. Hukum Allah semua sah. Nah, karena itu jangan eman ya. Nisfu Sya'ban. Ayo sekarang siapa yang ada masalah dengan setiap orang muslim, apalagi masih keluarga, cepat diselesaikan. Dia tidak mau beb, ya terserah, yang penting sampai nggak ada benci gitu. Kalau orang lain nggak bisa kita jaga, biarkan dia nggak dapat pengampunan. Masya Allah. Mudah-mudahan malam Nisfu Sya'ban jadi malam yang mulia. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala di malam Nisfu Sya'ban turun, rahmat Allah turun. Fayaghfiru li aktsar min adadi sya'ri ghanami kalab. Maka diampuni oleh Allah semua umat Nabi yang jumlahnya lebih banyak dari bulu domba Bani Kalab. Bani Kalab itu suatu kabilah, suatu suku yang paling banyak punya kambing. Setiap orang itu ratusan kambing. Kalau jumlah semuanya satu suku itu berapa ratus ribu, berapa juta kambing. Nah itu diampuni umat Nabi di malam Nisfu Sya'ban, bukan sejumlah kambingnya, tapi sejumlah bulu kambingnya. Satu kambing berapa bulunya? Pernah ngitung sampai? Ayo pulang, yang punya kambing dihitung. Nanti Senin depan laporan, bulu kaki sekian beb. Ketaka yang ada di kepala sekian, ada di kaki belakang sekian, yang di perut sekian. Ya, Senin depan bawa ke sini. Insya Allah kalkulatornya rusak. Sebanyak itu Allah mengampuni umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Banyak masih ya hadis-hadis. Doa dikabulkan, yang punya masalah dilapangkan masalahnya. Dan malam Nisfu Sya'ban, malam Allah mencatat, mengulangi lagi catatannya dan takdirnya. Ini rezekinya berapa malam Nisfu Sya'ban, ketentuannya. Ini matinya kapan, malam Nisfu Sya'ban, ketentuannya. Ini ahli surga atau ahli neraka, malam Nisfu Sya'ban, ketentuannya. Karena itu kita dihimbau untuk baca ya Yasin sebanyak 3 kali. Yasin pertama dengan niat panjang umur fi taatillah, karena malam itu Allah tentukan umur kita. Yang kedua, Yasin kedua dengan niat rezeki yang barakah yang membuat kita bertambah ibadah dan taat. Malam itu Allah menentukan rezeki kita. Yang ketiga, Allah menyelamatkan kita dari bala dan husnul khatimah. Malam itu Allah menulis dan baca doa Nisfu Sya'ban. Nah, jangan dilewatkan. Itu amalan yang paling bagus. Kenapa kok baca Yasin Habib?
Kok enggak baca tabarok aja? Kok enggak baca waqiah aja? Kok enggak baca kahfi aja? Pertanyaannya itu bukan kenapa kok baca yasin, kenapa kalau baca yasin, gitu loh. Apa salahnya kalau baca yasin? Bukan kenapa kok baca yasin, apa salahnya kalau baca yasin? Ada yang salah tak? Orang-orang kan suka gitu sekarang, pinter-pinteran ngomong. Kenapa kok baca yasin? Kenapa kok baca tabarok? Loh, kan terserah kita mau baca apa. Yang penting malam itu malam kita ibadah. Kalau kita baca yasin kenapa? Nah, itu dibalas tanya. Kalau sampai ditanya, kenapa kok baca yasin? Loh, kenapa kalau saya baca yasin? Ayo jawab apa dia? Kenapa sampai tidak baca tabarok? Loh, kenapa saya kalau baca yasin kenapa? Salah? Jelek? Tidak bagus? Oh, enggak. Ya sudah. Selesai, tidak usah debat, tidak usah dalil. Ulama kita memilih yasin. Kenapa? Karena yasin itu hatinya Al-Quran. Yasin itu dikatakan oleh Nabi, yasin liman qara'alah, siapa yang punya hajat baca yasin dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yasin, 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 yasin. Oh, fadilahnya besar. Sampai anaknya orang Islam banyak yang dinamai ya Pak Yasin ya. Ada Pak Tabarok, Pak Waqiah, tidak pernah dengar kita. Tapi Pak Yasin, Ustadz Yasin, Kiai Yasin. Ini dari barokahnya surat Yasin. Mereka itu tidak ada kerjanya. Orang yang ahlul bid'ah itu nggak ada kerjanya ganggu kita. Kerjaan mereka mengganggu kita. Ibadah apa aja diganggu sama dia. Kita baca yasin, nggak nyanyi, baca yasin. Kenapa kok harus baca yasin? Kenapa kok nggak baca tabarok? Nah, sampai kalau ditanya gitu, nggak usah dijawab, balik ditanya. Kalau saya baca yasin kenapa? Salah tak? Gitu. Nah, ulama kita memilih yasin. Kemudian ada doa-doa yang warid dari Nabi SAW. Dibaca, diikuti ya. Yang bisa hadir di sini, ayo kita sama-sama baca di sini. Ahbab disiapkan konsumsi nanti insyaallah seadanya. Kita perayaan ya malam Nisfu Sya'ban, menghidupkan malam yang istimewa, dan kedua pembukaan TV satelit Ahbabul Mustafa yang diberi nama insyaallah Al-Wafa. Mudah-mudahan jadi malam berkah, malam pengampunan, malam nadrah. Ya Rab, tidak ada rahmat di malam Nisfu Sya'ban kecuali Kau berikan kepada kami semua, kepada keluarga kami, kepada semua yang kami cintai ya Allah, kepada anak-anak kami, kepada santri kami ya Allah. Lindungi kami semua, panjangkan umur kami semua, bersihkan hati kami semua ya Allah. Jangan ada syahna di hati kami ya Allah. Jangan ada iri dan dengki ya Allah. Jangan ada kebencian kepada umat Islam ya Allah, sehingga kami pantas mendapatkan pengampunan di malam Nisfu Sya'ban. Ya Allah, jika malam ini yang hadir, yang menyaksikan acara ini, atau yang kami cintai, malam ini masih ada di hatinya syahna, masih ada iri, dengki, permusuhan, ya Allah, angkat dan cabut dari hati mereka ya Allah. Bersihkan hati mereka ya Allah. Jangan itu semua menjadi penghalang kami dan mereka untuk dapat rahmat dan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi majlis kami ya Allah, berkahi yang hadir majlis kami ya Allah. Ya Allah, berkahi dakwah kami ya Allah, radio kami ya Allah, TV kami ya Allah, semua media yang kami gunakan untuk dakwah, jadikan semuanya ikhlas karena Engkau ya Allah. Semuanya untuk mendapat ridha-Mu ya Allah, semuanya untuk menyenangkan hati Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Ya Allah, ini yang bisa kami lakukan ya Allah. Terima amal soleh dari kami dan mereka. Terima sumbangan berapapun yang mereka berikan, yang 100.000, yang 50, yang 20, yang 10. Mereka itu kemampuan mereka ya Allah. Engkau maha kaya, Engkau melihat niat dan kesungguhan mereka, maka lipat gandakan pahalanya ya Allah. Jadikan semua yang ikut serta dalam hal ini mendapatkan pahala dari semua dakwah yang di dalamnya ya Allah.
dan beri kekuatan kami dan tim Ahbabul Mustafa untuk membawa dakwah ini ya Allah sesuai dengan apa yang diinginkan guru mulia kita Habib Umar. Panjangkan umur Habib Umar ya Allah, panjangkan umur para ulama, para salihin ya Allah, panjangkan umur Habib Zain, panjangkan umur Habib Abu Bakar Adni, panjangkan umur Habib Banas Muhammad Sadiq bin Hussein bin Hadi Al-Hamid, panjangkan umur semua awliya salihin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Para salihin, para ulama, para ahli Hadramut malam ini masih ada di Syaib Nabi Allah Hud, mereka ziarah kepada Nabi Allah Hud, berkati ziarah mereka ya Allah, terimalah ziarah mereka ya Allah, terimalah ketaatan mereka ya Allah, dan berikan kepada kami semua yang kau berikan kepada mereka di Nabi Allah Hud, dan takdirkan kami tahun-tahun depan untuk bisa ziarah Nabi Allah Hud, ziarah katarim, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.